pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di Halo pundak. semua, perkenalkan saya Elpi Satriani Sinaga, NPM 2023 0157 03 kali 3. Saat ini saya akan menampilkan video mengenai layanan konseling advokasi. Video ini sebagai pemenuhan tugas saya mata kuliah konseling format khusus dengan dosen Pak Peno. Terima kasih. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang Ya, selamat siang Bu Elvi, maaf mengganggu waktunya. Selamat siang Pak Chandra, ada yang bisa dibantu? Ya, gini Bu Elvi, kan Ibu ini selaku guru BK ya, guru BK-nya Dewi, ya kan, kelas 10 ya, kelas 10, dan saya ini kan sebagai wali kelasnya. Ada yang ingin saya mau sampaikan. Begini, anak saya itu namanya Dewi, kelas 10 ini, dia sudah beberapa hari ini nggak masuk nih. Beberapa hari ini? Berapa hari ya Pak maksudnya? Ini kurang lebih sekitar, kalau yang saya lihat sih ini sekitar 12 hari ya Bu. 12 12 berturut-turut? hari, tapi memang nggak berturut-turut sih. Dia kadang masuk, kadang enggak, kadang masuk, kadang enggak. Seperti itu ini si Dewi. Oh begitu ya Pak. Ini dari Bapak sendiri, Pak Chandra, udah mencoba untuk menghubungi Dewinya? Oke, sebenarnya untuk Dewi sendiri ini kemarin ketika saya ketemu dia, ketika dia masuk, saya udah tanya tuh, Dewi kenapa kamu nggak masuk? Cuma ya begitu, si Dewi ini apa ya, agak susah juga. Anaknya ini kan dia pendiam, nggak banyak ngomong, dan memang dia agak tertutup begitu Bu Dewi. Oh ini Bapak minta keterangannya langsung ketemu Dewinya? Iya, saya udah ketemu Dewinya, udah, tapi agak tertutup ya. Tapi nggak tahu kenapa gitu. Saya coba tanya juga ke teman-temannya Bu Dewi. Dia itu memang pribadi yang tertutup. Teman-temannya juga nggak begitu tahu. Seperti itu. Sebentar, untuk sekolah belajarnya gimana Pak Chandra? Kalau belajarnya sih baik-baik aja ya Bu Elvi gitu. Dia untuk belajarnya baik-baik aja, nggak ada masalah. Cuma saya nggak tahu nih kondisinya, tapi ini kan ada sih teman dekatnya namanya Nita gitu ya. Setahu saya Nita itu sudah memberitahu bahwa Dewi ini apa ya, dia itu tinggal nggak sama orang tuanya. Oh berarti sama saudara ya? Iya, seperti itu. Informasinya. Seperti itu. Bu Dewi boleh lihat kamera sekali-sekali. Dan dia saya. Kan ini kan kita konsultasi, Iya. perlu konsultasi. Iya. Oh seperti itu. Jadi itu saya udah dapat informasi gitu. Jadi dia nggak satu rumah sama orang tuanya sih, yang saya dapat seperti itu. Itu berdasarkan teman dekatnya si Nita gitu ya. Semenjak kan ayahnya ini di luar kota. Oh di luar kota, jadi mungkin pekerjaan ya bikin dia di luar kota kali ya? Iya, pekerjaan. Jadi dia sama ibunya, terus ibunya ini apa, kerja juga. Hari ini tadi masuk Pak Dewinya? Siapa? Masuk sekolah? Hari ini nggak masuk lagi, makanya saya datang ke ibu nih.
Menurut Iya. Ibu gimana nih apa yang harus saya lakukan? Iya juga ya. Udah 12 kali pertemuan nggak masuk kan, berdasarkan ya, di sekolah juga kalau udah 12 kali pertemuan kan nanti beresiko untuk nanti tidak naik kelas ya. Kalau memang kita nggak antisipasi masalah ini. Saya sih berharapnya naik kelas dong Bu, jangan langsung bilang nggak naik dong. Saya Iya, sebagai wali maksudnya- kelas ini memperjuangkan anak saya. Iya, saya tahu. Saran dari saya Kalau gimana? memang aturan sekolah gitu ya Bu ya. Iya sih Iya ya, kan, kebanyakan dipertimbangkan. nggak masuk ya. Iya, kan itu kan berdampak nanti dalam proses belajarnya nanti ya. Mm-mm. Gimana kalau menurut saran saya Pak, kita menggunakan konsultasi untuk ke orang tuanya. Kita buat pertemuan sama orang tuanya. Kan tadi masalahnya si Dewinya agak tertutup. Bapak udah coba untuk bertemu, udah mau minta keterangan, kenapa nggak masuknya, tapi dia nggak terlalu terbuka. Siapa tahu kita dapat dari informasi yang lebih untuk dari orang tuanya kayak gitu. Jadi kita bisa nemuin solusi biar nanti di akhirnya dia nggak terkendala nanti untuk masuk ke list yang nggak naik kelas. Dari sekarang kita cari solusinya itu dengan konsultasi sama orang tuanya. Gimana? Karena gini ya Bu, orang tuanya juga sibuk Tapi gitu. ya kan bisa dicoba ditanyakan dulu ke orang tuanya kapan bisanya, karena kan ini kondisinya juga udah lumayan agak butuh penanganan ya, karena kan udah 12 kali pertemuan ya seperti Bapak bilang tadi. Iya, gitu. Soalnya kalau kita diamin, kita udah coba berusaha untuk nanya ke Dewinya masih tertutup, ya kita coba untuk orang tuanya biar tahu sebenarnya masalahnya itu kenapa dia nggak masuknya, kenapa. Kalau Ibu kan sebagai guru BK nih, tentunya Ibu juga megang rekod kan, bukan saya dari wali kelas saja. Yang Ibu lihat itu Dewi seperti apa. Itu sebelum kita lanjut untuk komunikasi dengan orang tuanya. Jadi saya minta pendapat Ibu. Kalau di absensi kan kami juga ada absensi ya Pak. Itu saya lihat memang nggak masuk sih si Dewinya kayak gitu kan. Memang untuk info kenapanya saya belum dapat, dan ini baru saya dapat info itu dari Pak Chandra sendiri sebagai wali kelasnya. Pernah bermasalah nggak sih sebenarnya? Sejauh ini enggak, dia baik-baik aja. Makanya saya validasi tadi bagaimana sebagai Bapak sebagai wali kelas, bagaimana di kelasnya sehari-hari. Ternyata kan memang benar. Yang saya tahu dia juga bagus sekolahnya kayak gitu. Sebelum-sebelumnya juga kan udah track recordnya bagus kayak gitu. Ya mungkin ada masalah atau apa kan, itu yang perlu kita kasih tahu. Sebenarnya kan kalau kayak gini kan sebenarnya kan saya udah komunikasi ya bolak-balik sama dia kan, sebenarnya sama anaknya. Dia bilang nggak apa-apa, besok janji masuk, besok masuk. Ternyata begitu masuk, besoknya kambuh lagi. Iya. Ya seperti itu ya Pak. Masuk, kambuh lagi. Kan itu juga secara nggak langsung dia ketinggalan mata pelajaran dong Bu. Iya. Di kelas 10 ini. Gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau dalam hal ini saya coba panggil orang tuanya aja dulu. Iya Pak, karena kan Bapak udah sebagai wali kelas udah mencoba untuk menghubungi Dewinya, dan Dewinya kurang memberikan informasi yang ini. Entah apa pertimbangannya, mungkin orang tuanya bisa lebih terbuka nantinya Pak. Gitu. Gitu ya. Kalau sebenarnya di historinya kan nggak masalah ya Bu ya. Sebenarnya kan dia kan tadinya nggak ada masalah kan anak-anaknya. Iya. Gitu ya. Berarti nanti saya coba hubungi orang tuanya. Nanti kita ketemu gitu. Iya. Kita boleh orang tuanya ke saya atau kita bertiga boleh kayak gitu untuk konsultasi. Cari jalan keluar. Saya sih enaknya ini ya, Ibu, kita komunikasi bareng-bareng gitu. Jadi kita bersama-sama gitu, bukan hanya saya sendiri.
Baik, bisa. Seperti itu. Jadi komunikasi apa harusnya win-win solusinya. Iya Pak. Nanti Bapak bisa hubungin orang tuanya. Nanti kita bisa juga komunikasi. Kita tentukan waktu. Ya maksud saya begini Bu, kan istilahnya kita itu kan menangani anak itu kan banyak ya Bu, bukan satu dua hal. Tentunya ragam masalahnya banyak. Kalau yang kasus-kasus seperti ini gimana Bu? Sejauh ini sih untuk murid ya, beberapa kasus yang hampir mirip, dia nggak masuk sekolah, itu anaknya kan lebih nggak tertutup sih, lebih kompeten. Ketika wali kelas mencoba untuk menghubungi, dia mencoba untuk terbuka, oh kendala saya ini dan ini. Berarti Ibu harus cari tahu ya ke anaknya sendiri dulu nih ya. Iya, nanti saya juga tetap hubungin ke si Dewi, kayak gitu. Saya akan coba untuk pertemuan, dan langkah selanjutnya kalau memang itu kita kan pokoknya tadi bertiga buat konseling. Kalau Ibu lihat di historinya sebenarnya kan istilahnya ini udah panggilan kedua ya Bu. Istilahnya kan, soalnya kan istilahnya kita juga nggak ujuk-ujuk kan. Kan ini udah panggilan kedua, nanti ini panggilan terakhir ya dong. Logikanya kan tadi seperti kan itu. Pak Chandra udah coba untuk ini kan, di sekolah kita kan memang pertama wali kelas dulu ya, mencoba untuk menghubungi murid kalau memang ada kendala nggak masuk. Kalau memang dari wali kelas enggak, maksudnya ada sedikit kendala, seperti Dewi ini kayak gitu, boleh nanti dibantu dengan guru BK. Ya, Nah, saya coba untuk juga menghubungi Dewi kayak gitu kan. Tapi tadi saya juga kasih saran kan Pak, maksudnya menimbang karena kondisi yang Dewi ini tertutup kan Pak. Maksudnya ya udah saya janji nggak mau masuk katanya itu kan. Nggak kayak gini lagi, nggak bolos kayak gitu. Tapi ternyata itu terulang lagi kayak gitu kan. Nah, jadi ya itu, saya minta tolong juga nanti hubungin ke orang tua, kita bisa ngobrol bareng, konsultasi. Jadi dari orang tuanya kita dapat informasi yang lebih kayak gitu kan. Oh, berarti harus duduk bertiga lah ya Bu ya nanti ya. Iya. Sebelum nanti ini kan udah mau mendekati ujian ya Pak, kayak gitu kan. Iya. Jadi kan ada syarat-syaratnya untuk bisa ikut ujian kayak gitu. Takutnya nanti juga yang kita takutkan tuh nanti yang untuk rapat yang ketidak naik kelas itu ya, kayak gitu kan. Jangan sampai dia masuk list itu kayak gitu. Oh iya. Artinya kita sama-sama memperjuangkan bagaimana supaya win-win solusinya nih anak nih istilahnya titik masalahnya di mana ya kan yang sering gak masuk. Saya rasa itu aja dulu kali ya. Iya. Itu jadi titik masalahnya di mana yang membuat anak ini istilahnya jarang masuk. Begitu udah ketemu nanti baru kita komunikasikan kembali. Seperti itu ya. Iya. Baik nanti. Apalagi nanti saya nanya nomornya Dewi ya Pak, biar saya bisa ngomongin Dewi dulu sebelum kita Oh iya boleh. Nomornya nanti saya kasih nomor handphonenya Dewi, Ibu komunikasi. Saya nggak tahu ya kalau misalnya dari guru BK-nya sendiri yang ngomong, mungkin lebih enak ketimbang dari saya. Mungkin bisa jadi ya Pak, kayak gitu. Kan semua orang punya hak masing-masing sih kayak gitu kan. Mungkin dia lebih nyaman kalau terbukanya guru BK. Tapi saya akan coba dulu ya Pak. Ya, silakan Ibu coba komunikasi. Nanti kita berkabar-kabari saya aja ya. Dari Ibu Elvi Satriani Sinaga, kabari saya atau saya duluan yang nanti mengabari Ibu. Kapan tepatnya waktunya ketemu begitu. Karena memang ini orang tuanya juga, ibunya juga ini kerja ya. Kerja. Jadi kita akan susun schedule-nya, jadwalnya kira-kira nanti mana yang tepat. Seperti itu sih kalau menurut saya. Oke, baik Pak. Ini di kelas Bapak Bu Dewi aja ya, si Dewi aja yang sering nggak masuk, yang lain aman? Kalau yang lain aman Bu, kalau yang lain aman ya, kalau selama saya wali kelas aman lah. Saya pegang semuanya terkendali seperti itu. Ya, oke. Baik Pak, terima kasih buat informasinya. Menantikan kami, guruku tersayang. Baik, terima kasih Bu Dewi. Tanpamu, apa jadinya aku? Tinggal dulu ya.
kabar. Tak bisa Terima kasih ya Bu baca Dewi. tulis mengerti Ya. banyak Oh iya. Terima kasihku Oh iya deh, ini aduh. Nyatanya Mungkin karena diriku banyak jam juga kadang abah anak buatmu juga marah maaf Namun gua segala maaf antara kau berikan ya, Guruku terima kasih. sayang, guru tercinta Tanpamu apa jadinya aku Tak bisa baca tulis mengerti Ya. banyak hal Guruku terima kasihku Guruku tersayang Guru tercinta tanpamu Jadi ibundanya Dewi ini sudah datang ya kan, istilahnya mengenai anak kita ini kan, si Dewi ini kan jarang masuk begitu ya. Gini Bu, kasih ya Bu udah datang. Sebenarnya saya cuma mau konfirmasi ini ada masalah apa istilahnya dengan apa, dengan anak kita ini si Dewi. Boleh nggak sih istilahnya saya pengen dengar dari versinya ibu gitu selaku orang tuanya Dewi gitu. Iya begini. Ya oke Ibu Iya. Elvi coba. Kemarin kami udah ngobrol sebagai Pak Chandra sebagai wali kelasnya Dewi Bu, dan saya guru BK kayak gitu, ngobrol. Pak Chandra menginformasikan Dewi sering nggak masuk. Dari setengah semester ini udah 12 kali pertemuan nggak masuk Bu. Pak Chandra udah coba untuk berkomunikasi sama si Dewi. Dia cuma bilang, baik Pak, saya akan masuk lagi dan nggak akan bolos kayak gitu. Tapi ternyata dia berulang. Dan saya juga udah coba untuk menghubungi Dewinya Bu. Tapi kayaknya Dewi masih tertutup. Hampir sama kasusnya Bu, Pak Chandra. Saya coba udah hubungin Dewinya. Oh gitu, jadi Ibu udah hubungi Dewinya. Udah konseling. Ya. Saya tanyain kenapa nggak ini, Hah? ternyata dia masih hampir sama. Maaf ya Bu, saya nggak bisa masuk atau gimana, alasannya ada yang bilangnya sakit atau apa kayak gitu. Intinya nggak terbuka. Iya. Besok saya akan masuk, tapi yang seperti kita ketahui dia nggak masuk lagi. Itu kira-kira dari ibunya Bunda Dewi gimana Bu? Apa ada kendala di keluarga ya Bu? Begini ya Bu, maksud saya gini, kenapa setelah 12 hari ya Iya, 12 12 kali hari. pertemuan. Tidak masuk jam pelajaran Ibu Bapak ya? Iya nggak masuk Baru sekolah. diberitahu saya. Sebenarnya begini Bu, kita bukan baru ngeberitahu ya. Artinya anak ini si Dewi ini juga agak tertutup ya Bu. Jadi dia agak tertutup. Saya makanya istilahnya versi dari orang tua nih, dari ibunya nih, gimana sih si Dewi ini di rumahnya. Kita bukan mau menghakimi atau apa ya, gimana Guru BK, bener kan? Iya, gini Bu, bukan yang setelah 12 hari nggak mau ngubungin ibu sebagai orang tuanya, tapi dari sekolah dulu ada tahapannya Bu. Jadi kami mencoba untuk langsung ngobrol sama anaknya, kayak gitu kan. Mencoba ini ternyata ada kendala, Dewinya nggak mau terbuka. Nah, ini kami dari sekolah takutnya nanti kan sebentar lagi mau ujian ya Bu, ujian akhir semester. Nah, kalau sering nggak masuk, takutnya dia nggak bisa ikut, dan bahkan mungkin yang paling ditakutkan tuh takut masuk list yang nggak masuk naik kelas. Jadi biar nggak sampai ke kasus itu, makanya saya sebagai guru BK ngobrol sama sebagai wali kelas ya ini, karena terkendala sama si Dewinya yang nggak terbuka Bu. Apa sih masalahnya, kenapa dia jadi nggak masuk sekolah? Makanya kami pengen dari ibu apa tadi. Sekarang sih kendalanya gini ya, berhubung anak saya itu tidak ikut saya, dia ikut keluarga gitulah. Karena selama ini saya pun harus kerja cari makan sendiri, jadi saya nggak bisa terlalu mantau dia. Jadi ada keluarga yang dekat dengan sekolah, jadi saya katakan sama dia lebih baik di rumah keluarga bagaimana. Kata dia oke.
karena memang suami saya sendiri agak berjauhan dengan saya karena bekerja di luar kota. Maaf Bu, saya ngomong Ibu juga kerjanya di luar kota ya kondisinya? Kalau saya sih nggak di luar kota, tapi agak jauh dari sekolah, jadi bagaimana untuk mengirit biaya transportasi dia, jadi saya utarakan untuk dia lebih dekat dengan sekolah, tinggal di rumah keluarga begitu. Oh. Jadi sejauh ini pun saya tidak tahu. Kalau yang selama ini saya tahu dia baik-baik saja dan masuk sekolah. Dan baru ini saya tahu. Maka tadi saya katakan kenapa sampai 12 hari baru diberitahu saya. Tapi memang seperti tadi yang kata Ibu sama Bapak, memang begitu prosedurnya. Ya saya juga maklum. Cuman begini Bu, ya saya mohon bagaimana solusinya. Ya mohon dibantulah. Kalau disekolahkan itu adalah anak ibu bapak, di rumah anak saya. Jadi tolong kerjasamanya yang baik, bagaimana solusinya dengan anak saya ini biar tetap bisa bersekolah dengan baik dan tidak tinggal kelas begitu kira-kira. Itu permohonan dari kami. Ini informasi dari Ibu tadi tinggal di keluarga ya Bu? Iya. Untuk sejauh ini kondisi Dewi ditinggal di keluarga gimana ya Bu? Apakah nyaman atau enggak kayak gitu? Selama ini dia nggak pernah cerita sih, memang seperti yang Ibu ketahui juga dia agak tertutup. Kalau ditanya bagaimana, kata anak saya baik-baik aja mah gitu. Jadi kami pun kurang mengerti kalau dia saat-saat ini seperti itu. Perilakunya mungkin dia banyak bolos, apakah dia keluar kemana. Kalau dari rumah sih dia selalu berangkat kalau saya tanyakan sama keluarga gitu yang dia tempat tinggal. Artinya ya memang apa mungkin semenjak ayahnya kerja di luar kota kali ya Bu, atau gimana Bu ini kejadiannya ini? Karena yang saya tangkap ini sebenarnya baik-baik aja ya. Iya. Atau kan mungkin maaf ya Bu, ini bukan mengintimidasi Iya. atau apa, apakah si Dewinya kurang nyaman kayak gitu, kayak kurang rasa kayak karena orang tuanya jauh kayak gitu, jadi kayak kurang terperhatikan kayak gitu. Jadi akhirnya ya namanya anak di usia remaja itu kan kita tahu ya masih mencari jati diri, kadang labil kayak gitu kan, atau dia butuh perhatian seperti itu. Apa dari Ibu gimana Bu ya? Ya kalau dari saya sih untuk kali ini saya mohon dibantu untuk selanjutnya mungkin saya boleh pertanyakan lagi kalau memang dia benar-benar jujur berkata tidak nyaman di rumah keluarga, nanti akan saya kembalikan lagi untuk ikut saya agar bisa saya pantau lebih baik lagi gitu. Berarti dari informasi dari Ibu ya baik-baik aja ya Iya. keadaan di. Karena gini ya Bu, saya kan sebagai wali kelas nih ya Bu. Jadi dari guru-guru lain juga menginformasikan kepada saya bahwa banyak mata pelajarannya yang tertinggal karena tidak masuk. Seperti itu ya kan, banyak mata pelajaran yang tertinggal. Di satu sisi ketika mata pelajarannya yang tertinggal kan nilainya kurang. Seperti itu, nilainya berkurang, sementara di satu sisi sebentar lagi ujian. Begitu ya kan. Seperti itu. Saya mau istilahnya kayak seperti yang Ibu bilang tadi, kami di sekolah adalah kami sebagai orang tua. Tentunya sebagai orang tua biar gimana pun anak ini kan perlu perhatian. Gitu. Seperti itu. Sedangkan Ibu, maaf nih, Ibu kerja komunikasi tetap sama si Dewi nih, apakah lewat handphone atau WA, gimana keadaannya kan? Karena Maaf bertemu sama Ibu seminggu sekali atau gimana untuk ini? Gimana ya, agak jarang juga, itulah mungkin kelemahan saya selaku ibu ya. Agak kurang memang komunikasi karena saya terlalu percaya dengan keluarga ini, karena selama ini juga dia adalah anak yang baik-baik, tidak pernah bolos. Baru ini saya ketahui bahwa dia rupanya sering bolos belakangan ini. Itulah tadi saya katakan kalau boleh tolong apa Ibu, solusinya bagaimana gitu. Dari saya sih begitu aja. Mungkin kalau dari saya saran ya Bu,
mungkin untuk biar takutnya mungkin ngerasa si Dewinya ngerasa kayak kurang diperhatikan, mungkin ibu boleh menambahkan apa ya, komunikasi yang lebih intens sehingga si Dewi merasa diperhatikan. Dan mungkin nanti juga kita bisa ngobrol lagi sama si Dewi, Bu. Mungkin karena kemarin baru berapa pertemuan, Iya. dia merasa masih kurang nyaman untuk ini, atau mungkin dia agak minder atau Iya. insecure kayak gitu kan. Saya coba untuk mendekatin lagi Dewi biar nggak jadi masalah nantinya. Iya, Dia terima tetap kasih. bisa ikut ujian. Iya, terima kasih Bu. Gimana Pak Chandra? Ada ini saran lagi? Bener yang ibu bilang ya, artinya kan perlu komunikasi semua segala macam. Ibu Elvi sebagai guru BK-nya, di satu sisi begini Bu, mohon maaf nih ya Bu, kita bukannya mengatur atau apa, gimana kalau misalnya ibu dengan Dewi ini diusahakan untuk mungkin tinggal lebih enak tinggal sama orang tuanya kali ya, gimana Bu? Gimana? Iya, kalau misalnya kondisinya nggak di tempat keluarga, atau kan mungkin ibu bisa ngobrol lebih dekat, sebenarnya dia nggak nyaman Bu di tempat keluarga kayak gitu. Jadi siapa tahu nanti bisa barengan lah minimal sama ibunya, jadi dia terperhatikan kayak gitu. Ya karena memang beda ya Bu, anak itu ketika tinggal dengan keluarga atau tinggal dengan ibunya sendiri selaku ibundanya, itu mungkin lebih enak gitu loh. Misalnya nggak tahu jadi keluarga seperti apa kondisinya. Yang ibu lihat gimana sih Bu, keluarganya ini gimana sih Bu? Tinggal di rumah saudara itu, kan dia kan tinggal di rumah saudara nih yang ibu bilang gitu kan. Ada nggak sih perubahan-perubahan ketika tinggal di rumah saudara? Kan namanya si Dewi masih remaja ya kan, dia sebenarnya hati kecilnya lebih enak tinggal sama orang tua ya, tapi kan di satu sisi ibu juga sibuk Iya, gitu betul, gitu iya. loh ya kan. Dia nggak, justru itu dia nggak pernah cerita. Kalau dia cerita kurang nyaman mungkin ya pasti saya juga berkata untuk lebih baik sama mama gitulah. Nah, Ya, tapi seperti yang tadi kata bapak dan ibu, ya untuk kedepannya biarlah anak ini mesti ikut sama mamanya gitu kali ya, ikut dengan saya sendiri, jadi nggak lagi nanti ikut keluarga, biar saya bisa lebih pantau, lebih ini lagi gitu. lebih konsen ya Bu ya. Iya. Beda kan istilahnya anak tinggal di rumah saudara ketimbang dengan ibunya gitu kan. Mungkin nanti kalau ke saya pasti dia lebih terbuka untuk keadaan apapun, bahkan masalah di sekolah, mungkin nanti dia lebih terbuka Iya kalau apa yang menjadi kendala. iya. Karena mohon maaf Bu, mohon maaf banget. Ini kalau misalnya nih pelajarannya terus ketinggalan, bisa gimana Bu? Iya, seperti yang tadi saya udah buka kan ya Bu ya, bisa nggak ikut ujian, dan bahkan kalau udah nggak ikut ujian kan resiko yang paling berat tuh nggak naik kelas kan tuh sangat merugikan Dewi, banyak hal yang merugikan ya. Iya, gitu kan. Artinya kalau kami kan sebagai pendidik itu, kami itu ingin ya anak kami ketika memilih sekolah diterima, terus udah itu ketika dia diterima menggunakan setiap waktu yang ada untuk belajar gitu. Ini kan sayang banget. Sementara orang itu banyak berebut Bu untuk di sekolah negeri gitu loh, rebutan gitu loh. Ini ketika misalnya dia udah diterima tapi ternyata ada 1, 2, 3 hal yang membuat anak ini nggak masuk kan sayang gitu loh, seperti itu ya kan. Gimana? Tapi mungkin gini ya Pak, kalau untuk memperbaiki karakternya mungkin masih bisa, karena ujian kan masih agak jangka ini ya, enggak, Masih berapa iya waktu masih ya, Bu, ada ya? waktunya. Nanti lewat ini saya boleh dipanggil lewat bincang-bincang kita, nanti saya boleh arahkan dia untuk lebih baik lagi dan tidak lagi akan bolos, agar bisa dia mengikuti pelajaran dan juga nanti ikut ujian gitu. Baik. Gimana yang ibu dapat gimana? Berarti apa yang harus dilakukan nih? Yang pertama, Yang pertama ya
saran dari saya ya ibu kan ya seperti yang ibu udah bilang untuk lebih Pendekatan. iya lebih memperhatikan Dewi, atau kalau mungkin nanti jadi satu rumah atau apa itu ke depannya ketika dia udah terbuka. Dan dari saya guru BK juga mencoba untuk hubungin Dewi lagi, Iya. buat pendekatan yang lebih ini lagi seperti dia terbuka nih sebenarnya, mungkin dia jujur bagaimana keperasaan dia tinggal di rumah keluarga, jadi kita sama-sama bisa Iya. mengasih saran buat si Iya, nanti pun akan saya nasihatin. dari Pak Chandra. Oke, kalau dari saya minta tolong juga nih Ibu ya. Karena kan ada mata pelajaran yang tertinggal nih selama dia nggak masuk. Ada tugas-tugas yang memang harus dikerjakan. Maksud saya, Ibu nanti ketika ketemu Dewinya, tolong mata pelajaran apa saja yang tertinggal untuk tugas-tugasnya supaya segera dikerjakan Bu. Iya sih. Seperti itu. Jadi PR-nya Bu apa segala macam. Nanti saya sebagai wali kelas saya akan menghubungi guru-guru mata pelajarannya Bu. Mata pelajaran apa saja ya kan. Kemarin ada bilang guru bahasa Inggrisnya sih sempat komunikasi sama saya. Itu Dewi ada Tidak tugas. masuk. Iya nggak Tugasnya masuk. dikerjain. Tugasnya nggak dikerjakan juga kan jadinya kan ya namanya nggak masuk kan. Iya. Seperti itu gitu. Saya yakin sih Dewinya bisa berubah sih. Gitu. Jadi bukan hanya seperti yang Ibu bilang di sekolah itu kami orang tuanya, tapi kan di satu sisi yang banyak tahu sebenarnya kan Ibu, karena kan di rumah itu yang lebih gitu loh. Kalau di sekolah itu cuma berapa jam, tapi di rumah kesehariannya, tingkah lakunya segala macam ya kan. Yang tahu itu ya ibunya, apalagi sekarang ayahnya kan udah kerja Di luar kota ya? di luar kota begitu sih. Seperti itu sih. Gitu. Jadi memang perlu dukungan dari orang tua di rumah dan kami orang tua di sekolah. Seperti itu. Ibu kalau kerja Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur? Saya kerjanya dagang Pak. Oh, dagang. Iya, Dagang apa Bu? Ya, dagang di pasar lah seperti Oh gitu. Jadi tiap hari ya Bu ya? tiap hari. Iya. Nggak ada liburnya ya Bu ya? Ya namanya dagang, cari rezeki mah hari apa aja. Setiap hari begitulah. Tiap hari. Kecuali hari Minggu. Karena kami kalau hari Minggu ke gereja Pak. Oh Ya, tunggu iya, aja. iya. Kerja di mana Bu? Gereja di GPI, Oh iya. daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Gitu. Iya. Dewi kadang pulang sama ibu atau gimana? Kadang sih datang pulang. Kalau hari Minggu datang, tapi kami nggak terlalu banyak ngobrol. Kirain saya mah baik-baik saja. Kalau dia udah pulang sebentar, ikut ke rumah, lalu sorenya udah berangkat lagi begitu. Oh gitu ya bener-bener waktunya memang nggak ketemu ya Iya. untuk ngobrol. Kadang mohon maaf nih Bu, di rumah pun kadang-kadang anak mungkin ketemu orang tua malah sibuk sama handphone ya. Sibuk sama handphone. Anak sekarang tahu sendiri kalau dibilangin, Mama cuman main handphone aja, kata nggak boleh. Udah lah, mau diapain? Iya kan gitu kan. Ya udah berarti ya. Jadi saya udah dapat ya, berarti ada yang pertama itu Ibu komunikasi lagi, yang kedua komunikasi dengan si Dewi segala macam, tolong dibantu. Terus yang kedua Kita sebagai guru, nah, saya guru BK coba untuk ngobrol lagi, konseling pribadi lah sama Iya. Dewi, biar lebih terbuka kayak gitu kendalanya, dan Bapak juga boleh bantu arahannya iya untuk ya. tugas-tugasnya sih. Kalau saran dari saya sih lebih enak satu rumah sih Bu. Iya. Sama si Dewi biar Iya. gimana kan kalau satu rumah kan lebih terpantau Bu Iya pasti. gitu. Jadi istilahnya Pasti saya pikirkan. gitu loh gitu. Jadi ketimbang jauh begitu satu rumah tiap hari kita lihat segala macamnya seperti itu. Bu yang mau sampaikan? Saya rasa cukup ada Mbak? Ibu yang Nah, gimana Bu? Ada Ya Bu? udah, hanya itu aja Pak, Ibu. Tetap bantu juga dalam doa lah, ya. Oh iya. Karena Kami ini semakin ke depannya semakin baik. Karena inilah harapan kami, anak satu-satunya. Oh iya. Ya oke, terima kasih Bu sudah datang ke sekolah ini mengganggu waktunya biar kita harapkan yang terbaik nanti buat Dewi. Jadi anak yang baik, jadi anak yang sukses, terutama tingkah lakunya itu. Ya saya kan? yakin sih Dewi
dari sebelumnya saya tahu tuh Dewi bagus Bu, untuk sekolahnya bagus, ini tapi mungkin ada masa-masa yang namanya remaja Iya, ya, ya. kayak gitu, kayak labil, entah terpengaruh ya memang mungkin kondisi di mana Apa yang itu? kita masih belum perlu tahu kayak gitu. Oke, siap. Oke, makasih waktunya. Makasih kerjasamanya, Makasih ya, Bu. Bunda Makasih, Dewi. Pak. Sehat-sehat ya. Sehat-sehat Ibu. Iya, sampai ketemu nanti. Kita kabar-kabari aja ya, Bu ya, untuk perkembangan Apa tuh, Bu? si Dewi ya. Amin. Yo, makasih. Ya, selamat siang Pak Chandra. Terima kasih udah mau bertemu kembali. Ini saya akan membicarakan soal Dewi. Ya, suaranya kedengeran, Bu. Kenceng. Iya, masalah Dewi kemarin. Dewi ikut ujian, tapi sebelum ujian kemarin keadaannya tuh sedikit berubah. Dia tetap mulai masuk kayak gitu kan, tapi masih ada absensinya juga. Dan akhirnya Absen ya? iya absen. Kepala sekolah ngubungin saya Pak kayak gitu, karena kan ini nanti berkaitan untuk rapat kita nanti untuk kenaikan kelas Iya. gitu. Nah kepala sekolah itu menginformasikan Dewi masuk list karena menimbang dari ketidakhadirannya yang sering. Masih Sering. nggak hadir terus ya pokoknya ya. Iya, tapi walaupun ada perubahan. Ada perubahan sedikit. Tapi masih ada. Ya, memang alasannya masih masuk akal. Ya katanya sakit atau apa kayak gitu. Memang bukan apa, tapi dia ngasih informasi. Tapi karena ketidakhadiran ini akhirnya masuklah ke list tadi. List tidak naik kelas. Iya. Nah itu Oke. kan akan kita rapatkan nanti minggu depan kan. Ya. Nah sebelum ke rapat itu makanya Ya. saya mengajak diskusi Bapak sebagai wali kelas. Kalau dari saya sih sebagai guru BK ya terlalu berat juga. Dan saya juga udah coba untuk menghubungi ibundanya Dewi kayak gitu melalui via telepon karena dia nggak bisa berhubungan hadir. Ibu Dewi minta tolong ini anaknya tetap naik kelas. Anaknya Ibu Dewi Minta tolong ke ibunya, iya ibundanya minta tolong melalui via telepon itu untuk minta tolong untuk naik tetap- kelas. Iya, jangan sampai nggak naik kelas. Ya Nah, banyak terus? pertimbangan mungkin Ya. nanti jadi mentalnya atau apa kayak gitu. Nah, dari sisi saya sebagai guru BK, saya ingin buat layanan advokasi untuk si Dewi. Iya. Sejauh ini dia ikut UAS ya. Mm. Dari hasil UAS saya coba lihat, mungkin Bapak juga tahu cukup baik. Iya. Kayak gitu. Memang terkendala sama presensinya ya Pak. Kehadiran, ya. Jadi saya rasa tuh baiknya kita perjuangkan. Gimana menurut Bapak sebagai wali kelas ya? Oke, boleh memang kita perjuangkan. Saya juga sebagai wali kelas perjuangkan. Solusinya kira-kira menurut Ibu apa? Ya mungkin di rapat ya, karena tadi udah mau masuk list. Kepala sekolah memberitahu saya kayak gitu. Nanti di rapat kita berdua untuk memperjuangkan ini kayak gitu kan. Dengan kita menjelaskan kita udah melakukan layanan konseling pribadi kepada Dewi, layanan konsultasi juga sama orang tuanya Yeah. kayak gitu kan. Memang masalahnya dan setelah saya mencoba lagi untuk berhubungan sama Dewi, ya dia nggak nyaman ternyata memang di situ. Dan mungkin bisa juga solusinya dia tetap naik kelas dan tapi pindah sekolah Pak kayak gitu loh. Yang lebih dekat ya? Iya, karena kondisinya kan masalahnya dia kurang perhatian ya. Iya. Pisah sama orang tuanya kayak gitu karena kondisi pekerjaan. Iya. Dan saya coba udah bukakan ke orang tuanya. Mereka bisa dibilang setuju kayak gitu. Ya, orang tuanya juga menyadari kurangnya perhatian kayak gitu. Menurut Bapak Chandra gimana? Iya, kalau saya sih setuju Bu ya. Artinya ada istilahnya biar dia diperhatikan juga sama orang tuanya, biar lebih fokus ya. Jadi dia tetap naik kelas seperti itu dan tinggal dengan orang tuanya, mungkin cari sekolah yang dekat aja gitu. Oke. Berarti Bapak ya setuju ya Ya, sebagai setuju. wali kelasnya? Setuju, Oke. setuju. Berarti kita berdua sepakat nanti Sepakat. di rapat sekolah Siap. kayak gitu kan, biar Dewi tetap diusahakan untuk naik kelas. Siap, makasih. Terima kasih buat sharingnya ya Pak Chandra. Ya, sama-sama Ibu. Iya.